pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh dalam keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga tak miskin. Berdasarkan data Oxfam Kekayaan Kolektif, 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika, setara dengan kekayaan 100 juta orang miskin. Ketimpangan sosial merupakan salah satu permasalahan di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan, karena erat kaitannya dengan kemiskinan. Dilansir dari katadata.co.id, pada tahun 2016, Indonesia sempat menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan tingkat ketimpangan tertinggi di dunia. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kebijakan agar lebih memperhatikan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, perkembangan kondisi pertimbangan perlu dipantau secara berkala. Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi salah satu penyedia data statistik yang berperan dalam memantau perkembangan ketimpangan sosial di Indonesia. BPS mengukur ketimpangan sosial melalui indikator yang dinamakan Gini Rasio. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin kecil nilai Gini Rasio, maka tingkat ketimpangan sosial semakin rendah. Pada September 2022, Gini Rasio di Indonesia tercatat sebesar 0,381. Dilihat dari perkembangannya, Gini Rasio di Indonesia sejak tahun 2016 hingga tahun 2022 cenderung memiliki tren yang menurun. Pada tahun 2016 hingga 2019, Gini Rasio terus mengalami penurunan hingga akhirnya naik pada tahun 2022 akibat adanya pandemi COVID-19. Gini Rasio kembali turun pada tahun 2021 dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2022. Berdasarkan provinsi, Gini Rasio tertinggi terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni sebesar 0,459. Disusul oleh Provinsi Gorontalo, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Papua. Sementara itu, Gini Rasio terendah terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai sebesar 0,255. Selain Gini Rasio, BPS juga mengukur ketimpangan melalui persentase pengeluaran penduduk 40% terbawah. Pada Maret tahun 2022, persentase pengeluaran penduduk 40% terbawah tercatat sebesar 18,06%. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,3% dibandingkan Maret tahun 2021 yang sebesar 17,76%. Berdasarkan kategori ukuran Bank Dunia, angka tersebut termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Dilihat dari jenis wilayah, persentase pengeluaran penduduk 40% terbawah di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan, yaitu sebesar 21,01% di daerah pedesaan dan 17,07% di daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan di daerah perkotaan. Meskipun Indonesia tergolong memiliki tingkat ketimpangan yang rendah, permasalahan ketimpangan sosial masih perlu terus diperbaiki agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, menyelenggarakan program bantuan sosial yang tepat sasaran, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan ketimpangan sosial di Indonesia dapat terus menurun sehingga pemerataan ekonomi dapat terwujud.